hasil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih ini tadi gambaran dari hasil responsif, meskipun ya dinilai kurang optimal sih, mungkin karena dari segi waktu juga, yang kalau setahu Rika kalau yang tahun kemarin itu seharian dari jam 8 sampai jam 4. Nah sekarang hanya 2 jam 2 jam lebih lah. Jadi masing-masing penyampaian materi juga tidak terlalu banyak. Nah, ada 3 materi pokok. Yang pertama ada objek dan ruang lingkup penyusunan karya ilmiah. Ini yang ngebawainnya Pak Prof. Kemudian yang kedua tentang mekanisme bimbingan. Ini yang menyampaikannya Pak Uus. Kemudian yang ketiga mengenai langkah-langkah penyusunan karya ilmiah. Ini yang ngebawainnya adalah Prof. Oyo. Ya, kemudian untuk yang pertama, objek dan ruang lingkup penyusunan karya ilmiah. Nah, ini yang disampaikan oleh Prof. Syamsu sebetulnya lebih banyak membahas mengenai alur perkuliahan, kemudian diskusi juga perihal keberjalanan bimbingan saat ini gitu. Dari alur perkuliahan, nah kita itu udah menjalankan perkuliahan dari mulai semester 1 sampai semester 8. Kemudian kita juga telah melaksanakan KPM dan juga PPL. Nah, yang sudah kita lewati itu adalah sampai di sini. Yang kemudian ada bimbingan skripsi dan ujian komprehensif. Nah, ujian komprehensif ini dilakukan bukan setelah selesai mengerjakan skripsi, tapi ketika pertengahan pengerjaan skripsi, kemudian nilai sudah selesai, artinya perkuliahan sudah selesai, tidak ada mata kuliah lagi, nilainya sudah lulus, sudah komplit semua, bisa mengajukan untuk ujian komprehensif. Jadi, syarat untuk mengikuti ujian komprehensif itu adalah semua nilainya sudah lulus gitu. Jadi ketika semua nilainya sudah lulus, maka bisa mengajukan untuk sidang komprehensif, yang nanti pun akan ada pembekalan dulu untuk sidang komprehensifnya. Apa aja yang akan diujikan di sidang komprehensif, yaitu pengetahuan umum, ilmu tentang kependidikan, dan juga pengetahuan Islamnya atau keagamaannya. Nah, ini targetnya sidang komprehensif itu bisa dilaksanakan pada bulan Agustus, sehingga diharapkan mahasiswa itu nilainya sudah tuntas, sudah beres semuanya, tidak ada yang tidak lulus atau tidak ada yang belum tuntas, semuanya lulus, tuntas, dan semua mata kuliah sudah diikuti. Targetnya bulan Agustus ini nilainya sudah terkumpul. Kemudian mudah-mudahan kita di bulan Oktober itu sudah bisa ujian skripsi. Jadi di bulan Oktober awal, misalnya skripsi kita udah beres, minggu kemudian kita bisa melaksanakan ujian skripsi. Berikutnya, mudah-mudahan di bulan Desember kita sudah bisa wisuda. Ini target yang menjadi janji bersama tadi, bahwa kita bersepakat bahwa bulan Oktober itu akan selesai skripsi berikut dengan ujiannya, ujian skripsi, dan di bulan Desember itu kita melaksanakan wisuda. Kemudian berikutnya ada pertimbangan COVID. Dengan adanya sekarang bukan hambatannya, lebih kepada ya adanya wabah ini, maka pengerjaan skripsi pun ada beberapa hal yang mungkin terhambat, salah satunya pada penelitian. Sehingga untuk judulnya saat ini fleksibel, artinya kajian pustaka mengenai keilmiahan juga boleh. Tidak hanya penelitian tindakan, artinya ketika kita mengkaji sebuah pemikiran ataupun mengkaji sebuah buku juga boleh, asalkan yang berkenaan dengan pendidikan di tingkat keilmiahan. Misalnya manfaat metode ini dalam pembelajaran, nah itu juga bisa. Sehingga hanya mengacu kepada teori saja, tidak dengan penelitiannya. Kemudian kalau misalnya kita tetap menggunakan PTK, maka metode penelitiannya pun sebetulnya bervariatif. Bisa memanfaatkan media online juga apabila memang sekolahnya memungkinkan untuk menggunakan media online. Kemudian berikutnya, apabila ada hambatan komunikasi dengan dosen atau dosen kurang responsif, misalnya hanya nge-read aja dosennya, tidak ada respon, 1 kali 2 kali, misalnya udah 2 kali lebih dihubungi tapi masih kurang respon, itu silakan menghubungi Prof. Syamsu untuk mungkin berikutnya ditindaklanjuti. Nah, itu sih kurang lebihnya yang disampaikan oleh Prof. Syamsu. Jadi hanya alur sebetulnya, dan ini sih hal yang prinsipnya. Apabila ada hambatan silakan mengenai dosen ya, apabila ada hambatan mengenai komunikasi dengan dosen, maka silakan menghubungi Prof. Syamsu.
Kemudian yang berikutnya mengenai mekanisme bimbingan. Ini yang disampaikan oleh Paus juga sebetulnya lebih ke banyak ngobrolnya sih, lebih ke banyak diskusi bahwa memang sebetulnya ini udah kita jalankan, udah mungkin beberapa ya kebanyakan sudah mengetahui alur ini. Yang pertama kan kita sudah menyiapkan proposal, kemudian kita juga sudah mendapatkan SK, yang kemudian istilahnya ketika kita bimbingan itu kita harus mempunyai SK. Kalau kita nggak punya SK, terus kita melaksanakan bimbingan, ya bimbingan kita itu belum legal gitu, karena belum ada SK-nya. Tapi ketika sudah ada SK, maka sudah ada legalitas bimbingan dengan 2 dosen. Nah, ketika sudah dapat dosennya, maka kita menghubungi langsung. Dosen ini tidak dapat diganti, misalnya kita request ke bagian ya ke Paus gitu ya untuk diganti pembimbingnya. Nah, ini nggak bisa karena sudah mutlak. Apabila sudah mendapatkan dosen pembimbing, maka segera diskusi dengan dosen tersebut perihal waktunya, mekanismenya, dan alur bimbingannya kayak gimana gitu. Kemudian untuk proposal itu yang pertama kan diajukan ke dospem 1, ke dosen pembimbing 1. Yang mungkin dosen ini juga nanti meminta kita membuat outline atau apa-apa gitu. Dan yang berikutnya ke dosen pembimbing 2. Nah, jadi di kedua dosen ini tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih atas yang tadi dipahamkan kepada kita. Jadi ya memang sama-sama saja. Jadi yang pertama kita ke dosen 1, kemudian ke dosen 2, balik lagi ke dosen 1, kemudian ke dosen 2 lagi. Jadi tidak hanya di sini terus atau tidak hanya di sini terus, tapi ya kedua-duanya sambil ongoing. Saya bab 1 ke sini dulu terus ke sini, bab 2-nya ke sini dulu terus ke sini juga. Kayak gitu, jadi selang-seling ya seterusnya selang-seling seperti itu. Kemudian kalau yang ketiga, langkah penyusunan skripsi ini sebetulnya ketika Rika baca-baca sebelumnya di buku panduan skripsi, dan memang disampaikan pula oleh Prof. Oyo tadi bahwa kuncinya hanya satu, yaitu semuanya berpedoman pada buku penyusunan karya ilmiah yang telah dibagikan. Jadi baik itu dosen, kemudian sivitas akademika, ya semuanya dosen pembimbing, bahkan ya Prof. Oyo pun ya berpedomannya ke sini. Jadi apabila ada yang tidak bersesuaian dari dosen pembimbingnya, misalnya tidak bersesuaian dengan buku yang sudah kita baca pada buku penyusunan karya ilmiah yang dibagikan, maka sampaikan saja, kalau saya menemukannya di buku pedoman itu kayak gini gitu. Jadi untuk penyusunan skripsi berpedomanlah pada buku penyusunan karya ilmiah yang dibagikan. Jadi tidak ada lagi istilah kenapa ya dosen 1 beda dengan dosen 2, kenapa ya kata dosen 1 mah ada begini, kata dosen 2 mah begini. Tapi ketika kita punya sama-sama punya pedoman yang sama, yaitu buku penyusunan karya ilmiahnya, ya sudah, kita semuanya berpatokan berpedoman pada ini. Kemudian berikutnya di sini ya sebetulnya mah ketika kita baca yang Pak Prof jelaskan sama dengan yang di buku, hanya ada note-note-nya sih sedikit, kayak latar belakang masalah ini perlu adanya problem research yang dituangkan dalam pernyataan, kayak misalnya tuh ya jangan, kemudian berikutnya tuh judul tidak perlu dicantumkan, seperti misalnya atas latar belakang bla bla bla. Nah, dengan ini maka saya mengambil judul. Nah, itu sebetulnya tidak perlu dicantumkan lagi karena judul itu sudah ada di depan. Tapi ditegaskan aja masalahnya apa di latar belakang tersebut. Kemudian yang kedua mengenai kerangka pemikiran. Nah, di kerangka pemikiran ini tidak dicantumkan dalil baik hadis maupun ayat. Jadi kalau kerangka pemikiran itu hanyalah pemikiran kita yang tidak perlu dikembangkan dengan berlandaskan dalil ataupun ayat maupun hadis. Kemudian sebetulnya yang berikutnya rincian dari perbabnya itu sama dengan apa yang di buku, tinggal dibaca-baca aja. Yang berikutnya adalah daftar pustaka. Nah, ini daftar pustaka itu sebetulnya tidak ada patokan sampai berapa puluh buku yang harus jadi referensi, tapi kuncinya ya semakin banyak buku yang kita baca maka lebih ilmiah skripsi yang kita buat gitu. Nah, dari mana saja referensinya? Itu bisa sumber ilmiah itu bisa dari buku, kemudian dari jurnal ilmiah, dari skripsi atau disertasi, dan dari majalah ilmiah.
Jadi kalaupun kita misalnya nanti menemukan di internet ada nih hal yang menarik gitu, kita cari aja di bukunya gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak menemukan di buku tersebut, kemudian kita tetap berdasarkan teori yang ada di internet, ya nggak apa-apa, cantumkan yang di internetnya kalau kita sulit untuk mencari bukunya. Tapi baiknya sih tetap dari buku. Jadi referensi ilmiah itu bisa dari buku, jurnal ilmiah, skripsi atau disertasi, serta majalah ilmiah. Kemudian apabila dosen nih meminta outline. Apa sih itu outline? Outline itu adalah kerangka daftar isi. Jadi kalau sudah lengkap daftar isinya serta ada isinya itu adalah skripsi, tapi ketika daftar isinya itu ada kerangkanya, itu adalah outline. Mungkin kalau perlu contohnya Rika sudah ada contoh outline dari yang semester kemarin. Kemudian berikutnya dalam pembahasan bab 4 ini memasukkan dalil, kan di bab 4 itu ada pembahasan sedikit mengenai hasil penelitian dan juga sarannya. Nah, di situ bisa dicantumkan dalil atau bahkan harus dimasukkan dalil baik berupa ayat maupun hadis. Seperti itu sih kurang lebihnya.